Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Asik ya. Tapi jangan lupa Mas. Apa? Jangan lupa. Podcast ini tuh disponsori oleh ini Mas. Ya. Galeri 24 ini. Dan ini jangan lupa Mas. Apa itu? Keripik pelupa pisang, ya kan? Dari Ombi. Kalau nggak ada sponsor ini nggak bakal. Oh ini dagangan lo, keripik pelupa pisang. Boleh gue coba nggak? Coba dong, harus lah. Nggak, lo tau gue Obet. Gue ekstrim. Lu bukanya jangan kayak Obet dong. Kayak gimana? Langsung begini. Boleh ngerokok ya? Boleh ngerokok ya? Boleh dong. Sini kan bebas. Podcast terkece seplanet bumi. Ini apa nih? Selamat Anda mendapat. Ada kuisnya gak sih ini? Wih, ada itu Mas. Sama kayak RBT. Ini apa nih benda kecil di dalamnya nih? Sorry gue ambil nih. Itu yang bikin awet muda. Kalau orang zaman dulu kalau mau awet muda, ini apa? Itu bikin awet muda. Pengawet. Iya. Oh. Jadi harus dikasih bahan pengawet. Kalau orang zaman dulu bilang kalau mau awet muda itu bukan minum kelapa muda Mas. Apa? Banyakin istri muda. Lo tau gak ada pepatah mengatakan semuda-mudanya istri muda, maka dia akan tua juga suatu saat nanti. Ini status RBT semua ini. Iya kan? Ini kerjaan kita nih. Ngomong-ngomong Bajihan kemana ya? Kangen juga gue loh. Bajihan tuh suaranya unik loh Mas. Keripik pelepah pisang. Woi, Bajihan. Gue kangen juga loh mas suara dia loh. Ada, iya. Cibubur. Kan dia cempreng-cempreng gimana gitu ya. Nah gimana tuh mas? Pelepah pisang ini maksudnya apa sih? Kulit pisang? Bukan. Dalamnya yang mudanya. Kak kalau bambu itu rebung. Udah pernah makan rebung? Udah. Nah ini. Tapi batang pisang nih? Batang dalamnya. Oh. Itu. Ini jadi bukan pisangnya ya? Itu ngegorengnya itu nyampe 3 kali loh mas. Gorengnya 3 kali? Gorengnya 3 kali. Ini berapa gram? 75 gram? 75 gram. Berapa jualnya nih? 15.000. Tapi di rasa barbecue, super pedas Belanda, keju Belanda. Ya tapi di Shopee 10.000. Kenapa? Shopee. Kok 10.000? Saya kan newbie mas. Jadi harga jualnya 15.000. Iya. Harga jualnya 15.000. Tapi enak loh Bi. Ini enak kan serius. Kan gue bilang. Unik gitu rasanya. Kalau mau awet muda ini mas. Kalau mau banyak rezeki sedekah. Gitu. Gitu. Oh ini keripik pelepah pisang ini adalah obat awet muda. Nikmatnya bikin bahagia. Nikmatnya bikin bahagia. Lu punya ide bikin ini gimana? Wah, jadi gue waktu balik dari Lombok. Cobain Rin. Enak gak? Waktu dari Lombok. Gue makan yang sayur. Rebung. Bukan rebung, tapi sayurnya si pelepah ini pisang. Ini. Okay. Enak juga ya gitu kan. Terus lembut ya. Ketika gue beli oleh-oleh. Nah di Lombok itu ini sebenarnya. Kalau ya pelepah ini, apapun bentuknya pelepah itu jadi keripik. Iya bukan cuma keripik aja, sayur aja gitu. Inovasinya banyak lah. Artinya gini, kalau di Lampung tuh pisang, ciri khas lah ya. Pelepah pisang ini dijadiin komoditi lah apa aja bentuknya. Ciri khasnya daerah Lombok tuh acara nikahan itu pasti ada ini, sayurnya, cemil-cemilannya kayak gitu kan. Okay. Mungkin tali pinggang juga kali ya, nggak tahu juga kali gua. Nggak tahu juga. Gue berpikir ini ide bisnis dong, peluang. Ya udah, gue diskusi sama adik gue, yuk kita garap ini. Gue tetap di Depok, lo jalan ini gitu kan. Udah, ini dikulik lama gue, hampir 1 tahun. Dari gimana caranya nggak enak jadi enak, terus basinya sampai kapan? Gitu. Ini sampai kapan ini? Ini per 6 bulan 7 bulan. Oh 6 bulan 7 bulan ya, kalau dalamnya stereo. Bulan. Oh ini kan styrofoam lagi apa? Aluminium foil. Iya. Kalau online sih udah sampai Makassar 15/10/2021. Makassar, Pekanbaru segala macam. Udah ini. Nah, makanya gue ketika nih Mr. An datang, gimana caranya ini bisa ke Korea? Goal gua gitu, goal gua.
Karena gue tadi mau bikin, kalau kimchi di Indonesia udah banyak juga mas. Nah ini goal gue intinya gitu. Kan dulu cita-cita gue pengen ekspor ke Jepang gak jadi. Iya. Coklat itu kan. Nah ini cita-cita gue ini. Udah. Ya doain aja rezeki gak kemana. Maksud udah apa belum pertanyaannya? Udah diekspor ke Korea belum? Belum kan, gue nunggu Mr. An. Oh dia penjajakan dulu. Gitu. Oke, berarti ini udah jalan berapa bulan dari rilis? Kalau dari launching lah ya bahasa musiknya ya 6 bulan lebih lah, gue lupa lah tanggalnya. Tanggal lebih. Bulannya pokoknya kurang lebih 6 bulan lah. Pokoknya ketika gue udah 90% semua kayak lu bilang tadi gitu kan, lu belum pernah cobain kan? Pasti yang lu pikirin emang bisa dimakan. Bukan, gitu? Gue tadi mikirnya ini pisang. Nah kok pisang waktu pas gue coba makanya gue diem. Ini bukan pisang, makanya gue lihat lagi. Pelepah pisang gitu ternyata. Karena pisang ada pisangnya jadi gue kejebak pisang gue pikir. Gue riset di Lampung pun nggak ada mas. Gitu. Makanya gue coba ya. Lu bilang dulu kan, lu kan master manajemen kan, ngasih ilmu ke gue. Gimana caranya visioner gitu kan, jangan jadi follower. Itu. Mainin apa yang nggak dimainin orang. Itu. Gitu. Gue kangen gue sama lo ya. Berapa tahun kita ya gak ketemu ya? Lama ya. Semenjak. Parah. Jadi lu gue tungguin di apartemen gak datang lagi gitu kan. Lu tungguin di apartemen. Bayu ke lu tau gak gue tinggal di mana? Kalibata. Salah lu. Lu tau gak kita teleponan itu gue ada di mana? Di mana? Saladin apartemen. Si goblok. Lu tinggal nyebrang pada lo. Itu kan DTC seberangan. Enggak dong, ITC. ITC. Iya gue sebelumnya lampu merah. Iya. Kan gue di The Mall. Oh iya, itu gue di Saladin, gue lagi WA-WAan sama lu. Ya. Gue tuh bilang sama Abed, ada Abi nih sohib gue di apa namanya dulu di ya sohib gue lah gitu, deket-deket sini. Ini si Abi nggak tahu nih kalau gue di sini deket-deket dia. Padahal tinggal gue sabar atau gue jemput. Kalau ke Kalibata jujur mas, capek, kejauhan. Kan karena gue juga bilangnya juga lu di mana mas? Kalibata, gue bilang kan kayak gitu. Gue kalau ke Kalibata gue capek nih gitu kan. Lama Bi gue di situ Bi. Kita jadi selama itu komunikasi itu gue tuh udah di Saladin sebenarnya. PA kalau kata orang sana PA. Coba lu bilang main dong mas ke Depok gitu ya. Itu gue tuh cekikikan waktu pas lu bilang main Depok itu. Ini dalam hati gue, ini gue jadi Depok. Ini gue di Depok dulu. Tapi gue iya kata gue. Gue pikir di Kalibata lo. Kiki kan di Kalibata ya? Di Depok semua itu. Oh pindah ke Depok semua. Pindah ke Depok. Nah jadi di sana kenapa gue tuh nggak bisa keluar kemana-mana gitu. Satu karena apa PSBB kan ya waktu itu kan kondisinya yang Depok itu jam 7 udah tutup semua kan. Satu itu tuh alasannya susah. Yang kedua emang ada kerjaan Bi, bantuin kawan lagi ngerjain musik di situ, ya kan sambil ngerjain punyanya The Potters di situ. Jadi aduh ini kapan ya? Kalau tahu gue recording kenapa gue manggil Obot? Iya. Nah lo tau nggak? Abis itu gue malah kemana? Seminggu gue nginep di Pejaten tempat Bayu gitu. Ya waktu pas gue kabar-kabaran itu, gue tuh ngomong sama Bayu. Ingat nggak yang gue akhirnya video callan sama Bayu lo? Yang itu tuh kejadian itu gue dari Depok ke situ. Gue bilang ke Bayu, Abi ini nggak tahu kalau gue di Depok. Ya gue dicengin itu kan, nggak bilang-bilang ya, nggak bilang-bilang gitu kan. Bukan begitu mas, PSBB lo tahu sendiri kan. Nah jadi balik ke sini deh, balik ke pelepah ya. Terus apa? Pemilihan color ombi. Ombi ini apa nih? Ombi itu sebenarnya ombay. Ombay ini apa? Wih, ombay. Ombay ini apa? Ombay akas. Nenek. Tapi bahasa Korea. Ya. Ombay ini nenek bahasa Korea. Itu. Tapi ini ya ada aksara Lampungnya di sini. Nah, gimana pun kan gue lahir di Lampung mas. Jadi aksara Lampung, kearifan lokalnya di situ ya budayanya. Jadi budaya dari Lampung tetap gue kenalin. Terus juga. Kenapa colornya hijau? Hijau itu sebenarnya simbol kehidupan mas. Kan bahagia. Kalau kuning kan simbol
Apa? Innalillahi. Oh ya kayak gini. Gue jadi merinding. Lo yang ngomong. Pantesan gak pernah menang-menang ya. Berarti salah ini ya bikin kostum ya. Lo yang ngomong blunder dia. Dia yang ngomong dia yang takut. Salah berarti gue. Iya harus nggak perlu kasih contoh warna lain. Nggak tahu sih kecinya warna hijau. Oh gitu pemilihan warna hijau. Terus pemilihan desainnya begini. Ini lu sendiri yang desain? Diskusi sama adik gua. Nah, Iko. Sama Iko. Gimana kan ada beberapa warna tadi mau merah. Gitu. Terus ini pemilihan gambarnya ini. Ya itu. Karena ini hasil foto terbaik. Foto itu pakai kamera. Pakai bawa-bawa hijau gini ya. Box hijau gitu. Disiram ya gitu orang kreatif gimana lah kayak gitu ya, foto produk lah ya intinya ya. Tapi bener kan rasanya nggak bohong kan, bikin bahagia enak, kan. Ini enak serius, ini bukan peres ini enak nih game. Bener. Jadi kalau orang mau beli kemana nih? Mas, gue mau display ya. Display ya. Apa di depan ya. Ya boleh gue display 3 ini aja gitu, buat bagi-bagi lah istilahnya gitu. Tapi gue mikir gini aja nih, kalau di toples gimana? Jadi misalkan 2 taruh, ntar gue toples gue isi, yang datang cicip-cicip aja lo gitu. Kalau lo mau taruh di sini sepanjang gue podcast juga boleh ya, juga. Jadi tamu gue nanti tinggal ngomongin share di belakang, maksud gue gitu. Jadi tamu gue tinggal nanya kan nanti sambil ngobrol sambil cemilan nih. Bisa. Ini apa nih gitu. Bisa. Ya kan? Aman. Walaupun gak ada lo nya tapi promosi lagi. Setuju gitu. Nah kalau ketemu sama dia ini, kita tuh dapat ide terus ya. Ide kita tuh liar itu Mas. Gue takutin ide gue tuh liar gitu kan. Wah Mas kalau ini jadi ini, kalau ini gimmick gimana Mas? Mereka tuh wah, kalau tahu lu di Depok kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Sorry. Karena gini loh, gue tuh maunya quality time sih sebenarnya. Kalau gue waktu itu bilang ke sini tapi waktu gue cuma sejam 2 jam buat apa gitu, maksud gue kan nggak ada faedah, belum kelar kita ngobrol yang seriusnya. Harus ada kerjaan lagi, itu yang gue khawatir gitu kan. Nggak asik juga nih, maksud gue kalau ada timing kan udah dari pagi ke sana, ntar begadangan kan tengah-tengah malam gue balik gitu, maksud gue itu seru. Soalnya gue udah nggak boleh nginep di rumah dia lagi. Padahal dia dulu sering banget nginep di rumah gue. Tapi dia udah sekarang gue kayak gini, gue nggak boleh nginep di rumah dia, geng. Bukan nggak boleh Mas, jahat. COVID. Oh berarti lu curiga gue COVID? Gue OTG gitu. Lu juga OTG. Oke, dari after kita nggak ketemu ya. Jadi gini, Abi ini siapa? Abi ini adalah partner gue, mitra gue, udah kayak adik gue sendiri juga. Lama juga ikut gue, sampai akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dan kita pernah ngetim di awal itu adalah movement digital ya. Saat orang-orang lagi nggak ke arah situ, kita tuh berkonsentrasi penuh di situ, ya kan? Sampai akhirnya ada titik berhasilnya, ya. Ada titik berhasilnya. Kalau lo ini bagi gue ini sebenarnya racun buat gue. Jadi lo racun yang nendang gue jerumusin ke suatu tempat, sebuah label. Gue tahu gue waktu itu jadi martir gitu kan. Sampai gue udah nggak tahan, gue emosi gitu kan. Tapi ternyata gila ya ilmunya ya. Nah, gitu. Hikmahnya itu ilmunya nyampe sekarang gitu kan. Bahkan benar kalau kita sampai keluar dari sebuah corporate. Kalau kita naik level, sementara si bos corporate itu tetap di situ aja, berarti yang salah kan corporate-nya kan. Gitu. Iya, kalau lo pengen maju ya memang harus. Jadi kalau kerja kan simpelnya gini lo Bi, lo mencari gaji, apa mencari ilmu kan kayak gitu. Kalau lo mau cari gaji lo nyaman, ya lo. Gue jadi tukang parkir aja. Iya. Gue jadi cuci mobil aja, gue dapat kan. Tapi kalau kita ilmu. Iya kan gue dulu pernah bilang kan sama lo kan. Kan gue bilang gitu kan. Kita tuh kayak biji kalau dibilang ya. Hujan-hujanan di Cipinang nyetak banner gitu kata gue. Hidup kita gini banget ya Mas itu. Cetak poster waktu itu, inget gak? Gue boncengan sama lo. Kita tuh kayak gantungin mimpi. Cita-cita kita cuma satu, pengen kaya kan. Kalau kita kaya bisa sedekah sebanyak-banyaknya kan. Bisa bantu orang. Nah bantu orang itu tadi. Dulu gue mikirnya
Apa iya gitu. Itu Mas. Ini aja sekarang ini aja gue lagi kehujanan, kedinginan naik motor bawa poster. jadi sampai bener ya. Antara si naga sama si kerbau gitu kan. Sebenarnya tuh bisa sinergi gitu kan. Bisa sinergi. Ya cuma itu tadi ya kan hidup pilihan kan. Gua kan gak bisa berdampingan terus. Ya lu punya mimpi, gue punya mimpi, lu punya visi, gue juga punya visi gitu kan. Tapi alhamdulillah tuh maksudnya gak ada konflik gitu kita itu ya. Jadi ya mungkin ada sesenuk dengan senuknya, tapi kita itu tetap saling pengertiannya itu gitu. Karena lu tuh tahu apa yang gue pikirin, gue juga tahu apa yang lu pikirin. Sebenarnya gitu. Sebenarnya begitu. Saat kita ngobrol, lu ngerasa kalau lu jadi gua gimana, gue jadi lu gimana, nah gitu. Jadi akhirnya, oke, iya juga ya. Karena kalau ketika gue bilang iya itu berarti, ya gue berpikir dengan cara sudut pandang lu gitu. Kalau gue jadi Abi, gue akan melakukan sampai hal yang kan gue sama. pernah nyebut Mas, kalau Rasul itu punya sahabat 4, gue itu ternyata punya sahabat itu cuma 4 kali ya. Gue bilang gitu kan, lo, Mas Iwan, ya kan, Mas Ivan, Bayu kan waktu itu, berempat gitu. Gue sahabat gue nih, iya. Karena diskusinya mungkin dengan orang-orang itu terus kan. Gue dapet advice dari Mas Iwan yang bikin gue dewasa gitu kan. Gue kan waktu itu dropnya parah Mas. Parah banget gitu. Nah, lu sombong sih. Sebenarnya bukan sombong Mas. Karena lu tadi ngeracunin gue. Visioner Bi. Visioner. Jadi gue jadi sekarang gitu Mas. Wah. Gak tahu gue mikirnya. Kalau mungkin gue tetap dulu kerja di stasiun TV yang dulu itu. Gue juga nggak dapet ilmunya, ya ilmu gue cuma ilmu link aja, kan, network. Marketingnya aja kan. Tapi kalau gue marketing gue nggak punya dapet ilmu visi tadi gitu kan, visioner tadi. Sampai kita gini, sebenarnya kan ngomong, ingat nggak? Kita kalau lagi ke Bu Nana bawa mobil apa yang kita lakuin? Apapun jadi konten, belum serame ini kan. Iya, gitu kan. Sampai di WC aja kita bikin konten. Kita tuh udah nikmatin namanya uang YouTube sebelum orang jadi YouTuber kan. Cuma karena kita tadi tuh konstannya susah. Ya kayak lo ya pasti ngedirect lah. Lo pasti manggung belum bisnis lo yang optik dulu gitu kan, sama bos lo. Terus kita juga kepecah-pecah gitu kan. Ya akhirnya ya benar tadi ketemu titiknya masing-masing. Nah gue jadi keingat sama gue bikin yang lo bilang, Mas kalau lo bisa bikin 500 konten gue urusin lo. Dan gue bikin itu 500 konten. Kaget lo ya. Kata gue emang bener ya kebo satu ini kan gitu kan. Maksudnya CEO itu kan. Terus wah tapi gak bisa ini gue bilang gitu. Terus sisi lain lu juga. Gue kan kacar kan. Tahu sendiri kata lu kacar nih gitu kan. Karena liar tadi. Akhirnya gue mikir juga gak bisa. Kalau gue terus sama lu, ya harus salah satunya ada yang ngalah. Jalan satu-satunya gimana? Ya udah, bukan berpisah ya, tapi kayak apa ya auranya tuh. Jalan aja dulu. Jalan dulu masing-masing akhirnya gitu kan. Jalan aja dulu. Gitu. Sampai kita bikin A3, ya kan? Indo Art aja udah nggak ada. Iya terus gue pikir gue dapat apa gitu kan. Gila dia tenaganya kedot banget nih kata gue gitu kan. Tapi emang bener apa gue jadi gini. Kayak presiden-presiden aja emang gue lihat gitu ya. Kalau yang kerbau emang energinya gila loh Mas. Besar dia ya. Kayak lu. Walaupun badan gue cungkring gini. Kalau gitu ya. Mungkin bukan 24 jam kali. 25 jam kali gitu. Ya kan gak napas lagi. Atau gue gitu bilang kan. dulu sama lebih. Workaholic gue bilang gitu. Kalau ada workaholic itu ada pekerja keras. Kalau gue ini udah keracunan pekerjaan gitu. Ya gue dari situ jadi gila Angga aja ya gitu kan. Keras, udah sekeras gitu aja masih. Artinya belum kelihatan nih gitu kan. Apalagi gue dari situ gue begini Mas. Kalau mau sukses nggak bisa santai karena orang sukses itu nggak ada yang santai. Gitu kan. Pengusaha-pengusaha itu mana ada orang tidur jam 8. Kadang jam 1, kadang pagi lagi gitu kan. Gue mikir, oh iya. Berarti Angga belajar dari situ. Gue belajar dari Angga nih kayak gitu. Dari situ tuh karena lu lihat gue kan jam 3 pagi gue masih meeting. Terus jam 7:30 pagi gue udah nongkrong di kosan lu.
Makanya gue sekarang gini. Waktu gue di Mampang, tapi gue tiap hari harus tempat rajo, lu bayangin kan. Gue ngeliat siapa? Ngeliat lu nya kan. Gila, Angga aja bisa begitu, gue harus lebih. Kata gue, tenaga gue harus pur nih, kata gue gitu kan. Tenaga gue. Itu jalan nyampe lubang-lubang tempat rajo gue apal tuh Mas. Sampai jumlah polisi tidur. Apal gue Mas kayak gitu kan. Nah gue mikir, emang capek. Cuma gue ngeliat lu, gila ya Angga aja begini nih gitu kan. Kenapa gue gak harus lebih dari dia nih kan gitu. Itu baru ngomongin tenaga. Karena gue ngomongin nih, bonusnya hasilnya nanti. Tapi kita contoh Angga dulu. Kalau maaf ya, ya kayak yang lain-lain kan selingkaran kita. Ya udahlah. Selalu ada alasan kan. Slow lah. Nah kalau lu kan enggak, hujan berangkat. Gitu kan. Siangnya minta ampun pakai jaket buluk lu berangkat gitu kan. Jaket buluk lu itu kan. Gila. Seru Mas itu Mas. Kan gue udah bilang sama lu, cuman gempa bumi yang ngeberhentiin kita. Kalau masih belum ada gempa, hujan apa segala macam, gas. Nggak ada mobil, pakai motor. Nggak ada motor, jalan kaki. Berarti benar The Potters beruntung dapetin lo. Wow, masa sih? Berapa nomor sendal lu? Wah iyalah. Tenaga lu kedot Mas. Kalau kata orang Lampung kedot ya. Ya karena apa ya, kalau kayak ngomong analisa CEO tadi ya, gue tahu CEO kerbau itu cenderung lambat gitu. Nah gue nggak mau itu, gue mengatasi masalah itu. Gue bilang gue harus cepat nih gitu, karena harus cepat ini gitu kan. Ya benar, karena tahu duluan gitu kalau analisa CEO itu kan, oh kerbau ini paling sadar diri orangnya gitu. Oh ya udahlah duluan aja, karena dia tahu dia lambat nih gitu kan. Ya udah jalan. Nanti kalau misalkan nggak nyampe nih soalnya gitu. Gue sampai semua corporate gue ketukin pintu itu ya gara-gara siapa ya, lu kan. Liar gue ketokin semua, gue datengin semua gitu kan. Sampai sekarang Mbak Iva aja sama gue udah kayak KAD. Ke desa paling ujung utara bumi sama dia, gue gara-gara. Lu apa nama desanya, lu kayak gimana sih sejarahnya tuh? Jadi sejarahnya tuh dulu lu gue jadi percaya semenjak nyokap kena cancer. Jadi gue nyokap itu kena cancer di Lampung, udah angkat tangan, udah dioperasi di Lampung, udah eksekusinya udah banyak lah gitu kan, tindakannya udah bisa-bisan. Akhirnya dibawa ke Darmais, karena Darmais itu satu-satunya nasionalnya di situ, rumah sakit nasional, di mana-mana kumpulnya di situ. Itu setahun Mas. Nyokap gue di apartemen karena kan tipe studio. Gue nyampe ngekos, udah gila Mas. Duit nggak ada kata gue. Orang tua nggak boleh tahu. Kenapa? Kalau tahu dia makin drop. Gue tuh lagi makan di samping pos polisi Margonda itu. Gue liat orang gila. Kok dia nggak mati-mati ya kata gue. Gila dia. Gue kasih rokok. ODGJ nyebutnya. ODGJ, iya sorry. Orang dalam gangguan jiwa. Gue kebiasaan gitu kan, ke bawah lidah gue kebiasaan gitu. Nah, akhirnya gue mikir kalau dia gak ada beban banget ya, happy terus gitu. Kalau apa gue pura-pura gila aja, ntar gila beneran gitu kan. Akhirnya enggak Mas. Oh gue mikir pura-pura happy aja. Waktu itu sisa uang di rekening gue tinggal 3 juta. Gue ke Pesona Square Mas. Gue belanja baju segala sesuka hati gue gitu. Ngabisin duit itu. Iya. Hilang memang. Penatnya. Tapi nyampe kosan gue lagi. Nyokap kan gue pindahin di apartemen kan. Mampus gue. Udah. Tiba-tiba dari Mbak Erna. Transfer ya. Alhamdulillah kata gue. Ada transferan. Iya. Pokoknya waktu itu titik udah mulai corona. Gue ditelepon sama Mbak Iva. Mbak Iva kan dulu di M-Touch. Nah terus nih Mas Teja mau bikin perusahaan. Ya pokoknya ujung tombaknya gue yakin lo kata dia kan kayak gitu. Gue tahu lo jujur kata dia kayak gitu kan. Jaga nama baik gue ya. Gue jalanin Mas. Gue jalanin. Tiba-tiba Mbak Iva, punya paspor? Punya Mbak. Ya udah siapin aja. Kita mau ke London kata dia. Ke Aussie, Filipina, Thailand, terus ke Rusia. Nah yang pertama itu dapat rewardnya itu gue ke Filipina dulu. Habis dari Filipina gue ditelepon tuh sampai kakak gue tuh. Lu ngapain ke Filipina? Oh corona lagi naik-naiknya. Pakai N9 pokoknya heboh lah gitu kan. Biasa-biasa aja gue. Ke Thailand gitu lagi gue dimarahin. Pas ke Rusia itu. Gue pikir Rusia pun cuma Moskow Mas. Sampai sana itu kayak
tur lagi di Rusia itu. Rusia itu kan terbesar di dunia mas, luas banget. Ke Teriberkanya mas. Teriberka naik pesawat 2 kali, 3 jam 2 jam. Suhunya minus 40 derajat, sampai 7 lapisan gua. Terus ya itu begitu gue pulang, gue sujud sama emak gue. Oh ini tuh ternyata dibalik apa bener-bener ikhlas nolongin orang tua nih gitu kan. Karena apa? Gue tuh kerja sambil bikin konten itu. Gue di Starbucksnya Darmais. Iya. Selama 1 tahun begini ngopi, nyampe orang itu hafal semua gitu. Gue juga kadang sama pasien-pasien hafal. Kayak kita kerja lah ya. Iya gitu kan gue. Nah terus office. Intinya ternyata gitu. Kadang gue kayak sombong. Kapan ya gue dapet cobaan lagi? Karena ternyata bener di balik cobaan paling jatuh banget, ya naiknya paling atas. Kenapa mas? Ya banyak orang kaya, tapi belum tentu sampai dudukin ke sana mas. Karena pengalaman terbesar gue. Akhirnya ketika gue udah sampai sana, mindset gue pengen gini, tinggal ke Kutub Selatan. Desa paling selatannya bumi. Gitu kan. Jadi kita punya target tadi gitu kan. Gue terbuka gitu kan. Wah kerja kerasnya makin. Tapi lu gak ada rencana mau naik haji Bi? Wih pastilah. Cuma kan kalau nyokap gue mah udah didaftarin ya. Cuma gimana kondisinya begini. Oh kalau gue udah mau. Ya cuma kondisinya gimana? Jadi lu lebih target ke Kutub Selatan daripada ke Mekah. Itu kan udah ada anggaran sendiri mas. Orang kaya mah bebas geng. Sebenarnya nggak kaya tapi cukup gitu kan. Maksud gue sebenarnya gini, kalau ngomong itu kan ngomongin hati ya. Ya gue kan belum suci banget lah, belum lurus banget gitu. Apalagi dunia entertain lah kan kayak gitu. Gue tadi mikir ngapain umroh ya? Ya udah. Daftar haji aja. Cuma nyokap gue orang tua dulu dong, kan kayak gitu. Oh ya udah, anggaran nyokap udah kan kayak gitu. Rekening udah dipisahin sendiri, ya sama keluarga sendiri kayak gitu kan. Cuma maksudnya ini kan reward hati berbeda loh mas. Kalau itu kan ngobrolannya kita sama ilahi. Kepuasan lo ya, kepuasan diri lo. Jadi kayak prestasi gini, sekaya-kayanya orang, setajir-tajirnya orang, belum tentu sampai dapat takdir Allah ke sana. Bisa lo punya duit triliunan juga, 2 triliun juga. Kalau kata Allah belum kun fayakun sampai lo ngerasain di situ. Belum tentu mas. Nah makanya gue bilang hadiah terbesarnya itu lo mas. Gitu lo. Karena lo ngurus orang tua lo banget. Itu. Ya kan lo sayang banget lah sama orang tua lo. Hingganya lo beruntung dikasih rejeki keliling Rusia, keliling ya artinya keliling-keliling lah ya di planet bumi ini ya kan. Ya ada rencana ke Mars gak Bi? Planet terkecil itu kan cuma ada di sini kan. Jadi ngapa harus ke Mars mas? Iya juga ya. Iya. Terkecil planet bumi loh. Tapi ya itu tadi mudah-mudahan story gue ini bisa jadi motivasi lu juga gitu kan. Karena wah Abi aja udah sampai sana. Kenapa gue enggak? Itu kan bagus kan mas. Kalau gue memang gak pernah mau ke sana. Kalau gue pengen, cita-cita gue tuh malah pengen ke Mekah gitu. Ya berarti tinggal nunggu takdirnya aja kan gitu betul. Kan. Ada uangnya tapi selalu terpakai gitu, yang gitu-gitu. Ya keinginan hati, kepuasan hati gue ya ke situ gitu. Ya kan? Nah kan ada, kan beda-beda kan. Nah emang gue nggak pernah pengen gitu ke sana gitu. Tapi kalau ada yang nawarin ya nggak apa-apa. Tapi kalau secara target ke sana nggak ada gitu. Secara target ke sana itu nggak ada. Walaupun gue punya duit banyak sekalipun someday ya, amin ya, gue nggak akan pernah mau ke sana gitu. Gue lebih suka PP Mekah, sholat zuhur, balik ke Lampung gitu. Bisa sih mas. Mekah yang di Islamic Center itu mas. Iya. Manasik. Manasik. Kayak gitu kalau gua ya Bi. Nah, after dari situ lu ini Abi ini udah kategorinya kalau gue bilang sukses di bidangnya. Nah, gitu ya, sukses di bidangnya. Iya gak sih? Enggak juga, belum. Ada 1% yang belum. Ada 1%, berarti 99% sudah. Sudah, yang satunya itu kan ke Kutub Selatan tadi? Bukan. Sukses itu kan definisinya beda-beda. Ada yang sukses kalau kaya. Finansial. Ya, ada yang sukses gue kalau bagi-bagi uang bahagia kan gitu. Nah sebenarnya
gue tuh cuma pengen satu karya gue itu benar-benar dikenal orang ya kalau bisa seluruh dunia gitu kan. Ini ngomongin lagu. Ya, tapi kan gue bilang tadi gitu. Awalnya kita berangkat kan gitu, Mas. Ya. Kalau masalah terkenal atau apa kan sebenarnya bonus kan. Ya. Tapi ini diterima gitu loh, diterima seluruh dunia. Makanya gue bilang tadi, takdirnya dikasih Allah belum waktunya yang kesana. Makanya gue ngerasa gue tuh belum sukses. Iya. Gue belum sukses karena karya gue tuh baru sampai 900.000 viewer, belum 1 juta gitu. Oh, belum 1 Belum, itu pun didubbing sama orang. Bukan guanya gitu, didubbing sama orang kayak gitu kan. Makanya gue bilang, ya belum. Itu udah 900 tuh udah ngejarnya udah setengah mati itu ya. Enggak, itu gak sengaja juga ada yang ngedubbing. Ada yang ngedubbing. Kalau yang orinya malah gak nyampe segitu. Orinya gak nyampe gitu kan. Yang mana sih lagu yang mana? Gue itu bikin lagu ada yang salah dengan negeri ini. Lu nggak tahu? Udah pernah nyimak belum nih? Belum. Tapi di dubbing lah sama orang nih. Jadi waktu itu ada Antasari Asarnya, ada orang-orang politik lah gitu. Bahwasannya gini, orang miskin ini kalahnya sama orang kaya. Dalam lagu ini ya. Gue bikin gitu. Orang kaya kalahnya sama penguasa. Oke. Gitu. Terus gue bilang, jadi nggak usah takut. Tuhan itu nggak tidur. Di dalam lagu ini ya. Di dalam lagu ini, didubbing lah gitu. Padahal gue tukang ngedubbing kan, kayak kemarin lagu lo gitu kan, gue dubbing begitu kan. Gue juga bingung tuh Mas, yang gue dubbing nggak naik. Yang orang dubbing naik. Yang gue tag sampai gue tag Om Ondang gitu kan. Om Ondang kan nggak nge-proof, tiba-tiba di-proof juga. Oh masih ingat kata gue gitu kan. Nah itu gue emang belum dikasih waktunya. Ya sesimpel itu sih. Iya pokoknya ya. Mau kita gimana juga ya 99% udah maksimal. Kalau satunya belum kun fayakun ya udah belum. Tapi kan tetap aja kita konstan. Iya. Dedikasi. Kalau gue sih ya bener. Gue tuh orang yang selalu belajar tentang sejarah masa lampau. Dan gue appreciate banget untuk itu ya. Maksudnya itu jadi kerangka pikir atau jadi pengalaman yang bisa dijadiin langkah gitu untuk masa depan. Kalau gue tuh yang kayak gitu tuh. Makanya gue selalu ngerunut terus gitu kan. Ngerunut. Kalau ada yang kurang gue pelajarin lagi. Cuman sekedar jadi bahan belajar. Tapi bukan berarti gue berpikir mundur ke belakang. Kalau langkah selalu maju Bi. Iya. Kalau ke depan kan inget kan gue bilang, Bi, kita ini maju pasti mundur gak mungkin. Gue bilang kan kayak gitu. Ya itu yang lo bilang. Kalau anak gua ini tiba-tiba besok udah sekolah TK, terus tiba-tiba SD, lu bisa nanti dulu nak. Itu terngiang loh Mas sampai sekarang Mas. Itu terngiang. Jadi bahkan sampai di meja kerja gua itu kurangin tidur, banyakin kerja. Kerja. Gue tulis benar begitu. Jadi begitu gua bangun, iya langsung kerja. Ya kayak gitulah kenapa yang bisa jadi energi gue segitu besarnya. Jadi bukan karena guanya juga kuat juga sebenarnya Bi, karena gue butuh bahan bakar kan, butuh motivasi untuk jalan. Jadi gue bangun tidur, yang gue inget adalah gue hidup ini untuk orang lain gitu, untuk bawa manfaat ya kan. Satu sisi kan kita hidup untuk Tuhan kita ya kan. Ya satu sisi kenapa kita diturunin ke dunia ini biar kita bisa bawa manfaat kan. Lo tuh nothing gitu kan. Lo tuh nothing. Tugas lo beribadah sama gue, terus lo support orang-orang yang ada di sekitar lo lah ya. Lo bermanfaat lah intinya kan gitu. Dan itu aja yang gue jadiin ini. Nah yang paling deket aja deh dulu gitu. Ya itulah cara gue berpikir. Jadi kenapa ngebuat energi gue tuh begitu gedenya gitu. Sampai almarhum Baron kan bilang kan motivasi lo gak pernah kendor gak gitu kata dia. Karena dia ngeliat gue banget Bi. Termasuk lo orang pilihan dia lo. Dia tuh selektif loh. Termasuk dia tuh yang ngeliatin gue, energi gue tuh gak habis-habis. Yang lain tidur gue enggak gitu. Gue masih ngerjain apa gitu. Belum. Ya itu yang gue bilang, salah satunya kiblat gue tuh ngeliat lo gila ya nih orang ya. Gak capek-capek ya gitu. Kita tuh ngobrolnya udah kayak miliaran gitu ya. Bisnis kita tuh ya. Ya boleh kan. Ya, boleh emang. Ngobrol kita tuh, ini nominalnya tuh udah lebih dari 1 miliar kayaknya gitu. Mas kenapa ya gini ya.
Tapi bukan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Tapi langsung. Ya gue yakin pasti, pasti itu. Tembus kan. Iya. Jadi kayak dulu ya teman-teman yang gue ajak ngobrol yang kayak gitu. Dan tadinya awalnya kayak nggak terima gitu. Udah sih nggak usah ngomongin yang jauhan gitu. Kita punya duit 1 juta aja belum ada nih sekarang gitu kan. Tapi yang gue ajak ngobrol tuh ternyata rekeningnya tembus 2 miliar gitu akhirnya gitu. Dan dia kalau dulu nggak ngobrol soal itu dulu mungkin nggak terbuka kan mindsetnya. Jadi maksud gue ya gini poinnya Bi. Kalau lu siap susah, lu harus siap sukses. Itu gue. Tapi ya itu tadi, lu itu kan sebagai ngontrol gue sebenarnya kan, partner ngontrol gue. Tapi gue kadang ngeliat lu kok, lu suka ngontrol orang, suka ngerem orang itu. Tapi lu sendiri kayak apa ya? Keder lo, ngerti nggak? Lu juga ya enggak, kalau gue kan kalau sampai sejauh ini kayak balik ke lu tadi gitu Bi, balik lagi ke ke takdir gitu. Misalkan gini, lu nyampe angka finance-nya nyampe angka 1 miliar misal ya kan. Gua masih sampai di angka 25 juta gitu. Jauh kan? Nah kalau tolak ukurnya ke situ, ya sudut pandangnya itu mungkin terlihat limbung ya kan, terlihat limbung gitu. Kenapa di kepala gua Bi, gua mati-matian mau ngejar itu. Ya kan, di kepala lu kenapa Mas Angga gak bisa kejar itu? Padahal dia yang membuat gua supaya berpikir ke arah situ gitu kan. Bukan ngedapetin itu ya, berpikir ke arah situ gitu. Kenapa dia sendiri masih segitu gitu kan. Balik lagi ke situ Bi, takdir ya kan. Kalau gua, nah kenapa gua orangnya selalu fun dari dulu kan gak berubah gitu sampai sekarang. Ya, karena gua bilang kalau Allah kasihnya segitu, ya gue bersyukur gitu. Apapun yang dikasih sama Allah, gue bersyukur. Dikasih duit 100.000 gue bersyukur. Dikasih, dan itu Bi, inget gak yang gue bilang? Bi, kalau analisa gue tuh, analisa cukup. Bukan kurang. Kalau kurang Bi, 1 triliun juga kurang. Tapi kalau analisa cukup, 100.000 cukup. Itu cukup lah itu. Makan gitu, pakai tempe aja kita waktu itu, berarti rezeki kita hari ini cukup. Iya, gitu ya? Cukup gitu. Analisa gue tuh cukup. Bukan kurang gitu. Cukup lah kayak gitu kan. Mungkin aja kalau kita ngelihat dari sudut pandang agama nih, mungkin ada usaha gua yang berhubungan sama Tuhan ada yang kurang. Nah, kan kayak gitu tuh. Jadi kan kayak gitu. Kalau kayak analisa kita ini kan ada 4 nih cara dapetin rezeki. Pertama, diem aja. Iya kan, diem aja pasti dapat rezeki dong. Karena rezeki kita udah ditulis. Udah diatur di situ. Buktinya dari mana? Buktinya lihat pohon. Pohon itu kakinya ditancepin ke dalam tanah. Tapi dia hidup dan berbuah. Oke? Ya. Yang kedua itu bersyukur. Ya. Kalau bersyukur nikmatnya ditambah. Kan kayak gitu bunyinya kan. Yang ketiga ada pengorbanan. Ya. Agak berat nih. Matematika nih. 1 kurang 1 matematika sama dengan 0. Tapi kalau di agama 1 sedekah 1 sama dengan tak terhingga. Bla, 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 ya. Nah kan kayak gitu ya kan, ini analisa pengorbanan nih. Iya. Nah ya kan, yang terakhir tawakal. Kalau tawakal kan janjinya Allah itu dunia dan segala isinya jadi dikasih semuanya buat kita. Nah kayak gitu kan. Nah, masalahnya udah ke arah metafisika semua nih. Nah yang kayak gitu sih Bi, mungkin ada hal-hal yang kurang sempurna dari situ gitu. Nah dan gue selalu nganalisa itu sih. Dan kalau ataupun memang Allah kasih rezekinya segitu, alhamdulillah. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Dan punya uang banyak, sudah pernah juga gitu. Kalau ada sekarang sedikit, ya sebelumnya juga emang gak ada apa-apa gitu, gak punya. Dan gue bukan di zona nyaman gue orangnya gitu. Gue kan selalu bilang sama lu, Bi, di kondisi terenak sekalipun gue tuh gak nyaman. Gue bilang, gue tuh orangnya kayak gitu. Apalagi di kondisi yang gak enak, gue super duper gak nyaman gitu. Ya kan? Punya duit gak punya duit itu gue selalu yang orang gak mau cari aman gitu lebih. Gue selalu orang yang cari keluar dari zona nyaman. Iya, keluar dari zona nyaman itu gitu. Gimana nih caranya? Gue selalu berpikir, kalau kita kayak gini, misalkan dihantam sama kayak dunia inilah baik-baik aja, tiba-tiba Allah kasih corona misalkan gitu ya, nggak siap. Udah ya kan. Nah artinya kayak gitu tuh harus ada yang skala
skala-skala alternatif juga kita pikirin sebenarnya gitu Bi. Nah, itu aja. Gue tuh kayak orang yang hidup di transisi yang harus terus beradaptasi cepat gitu. Cepat tuh perubahan. Nah itu bilang balik lagi ke visioner tadi kan. Selalu yang kayak gitu tuh. Ini langkah kita ambil ini ada visinya gak ke depan. Kalau gak ada visinya gue tinggalin Bi. Ada gue maju. Tapi catatannya yang bisa-bisa aja. Kalau gue tuh kayak gitu Bi. Gue gak mau ambil resiko untuk hal yang gak gue bisa. Takutnya gak sempurna. Gak excellent jadinya gitu loh. Nah terus lu sekarang berkebun ya. Nah Abi ini sekarang udah jadi pengusaha udah dari dulu sih sebenarnya jadi pengusaha itu ya. Pengusaha yang hobinya main musik geng ya kan. Tadi makanya dia bahas lagu yang gak naik-naik kata dia tadi kan. Tapi pengusaha naiknya di ringtone sih. Bingung gue. Jadi memang rezekinya itu dikasih di ringtone. Tapi kan gue pengennya tuh natural mas itu. Iya lu datang ke Banjarmasin lu nyanyi lagu itu orang nyanyi juga gitu kan. Karena yang gue pengen dikenal tuh karyanya gitu loh. Nah titik itu tuh belum dapet. Ya udahlah gitu. Belum dapet kayak Jenderal nyanyi di lapangan Saburai nyanyi lagu Mati Berdiri nyanyi semua gitu ya. The Potters nyanyi lagu Keterlaluan nyanyi semua gitu. Titik yang kayak gitu. Iya, karena berarti lagu kita tuh diterima gitu. Karya kita tuh diterima gitu kan. Karena ada lagunya diterima. Kayak si Nio dia ngakuin kan. Dia statement di Instagram tuh sampai ada yang ngamen di depan dia tuh enggak tahu kalau itu penyanyi aslinya. Tapi kan senangnya minta ampun. Tapi gue ada gini Bi. Ada dilema nih gue sekarang di era sekarang nih. Kalau lagu kita terkenal sekalipun nih, lagu lu diterima dan bahkan seluruh orang bisa nyanyiin, mau manggungnya kayak mana? Tapi kan gini, iya sih benar. Gue sempat gini setelah mikir itu, nggak apa-apa deh gitu. Gue nggak ngeband live gitu kan, nggak mau live. Yang penting lagu gue keterima. Jadi orang bisa singlong di kolom komentar gitu. Karena gue waktu itu ngelihat yang 900.000 itu aja, 900.000 viewer itu. Ini penyanyinya siapa itu, karena sama si yang dubbing gak dikasih tahu. Itu mas gila, bahagia banget itu. Cuma gue pengen bukan yang ininya, karena gue melangkah dari rumah lewatin seberang lautan tuh bukan itu goalnya sebenarnya kan. Goalnya itu tadi gitu, pengennya ya nyanyi semua pada ikut nyanyi gitu. Ya kalau ngomongin sekarang ya sulit. Iya kan, jadi apa harus manuver ini lagi gitu maksudnya. Kayaknya mimpi kita harus beradaptasi dengan era yang sekarang gitu ya. Itu lebih bijak kayaknya ya. Lebih mikir bukan merubah ya, tapi beradaptasi. Mimpi yang tadinya A, karena kondisi planet bumi ini berubah, berarti artinya mimpi tadi harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Gitu ya. Betul. Polanya begitu. Dicatat. Jadi kenapa bikin podcast ya kan? Padahal kita tuh udah bikin podcast di mobil duluan loh ya. Banyak itu. Banyak bener itu. Kalau kita bikin podcast tuh ada berapa ribu episode itu. Liar bener kita tuh. Apa aja kita omongin kayak gitu kan. Cuma ada aja yang reseh tumbang. Ya. Sebenarnya masih gue catetin tuh. Akun-akun yang numbangin itu. Sampai gue awas loh, gue dendam, gue tumbangin lagi. Akhirnya udahlah gak usah. Udah lu tandain ya? Udah gue tandain tuh, karena sebenarnya kedetek juga kan waktu itu kan. Kalau sekarang ya udahlah gitu. Iya, podcast kenapa balik ke Lampung Bi? Kenapa gue berani klaim podcast terkece planet bumi gitu kan. Satu, tujuannya adalah movement mindset gitu. Kenapa gue berangkatnya dari situ. Kenapa sih gak bikin musik ini apa gitu ya. Kerangka pikir jauh lebih penting gitu. Gue sih dari beberapa episode gue pantengin lo itu, gue udah paham. Makanya kan sampai gue advice lo, Mas, Asep lah dijadwalin. Iya. Gitu kan. Karena Asep listrik. Iya, karena ya gue tahu Asep itu banyak edukasinya, gitu kan. Asep banyak edukasinya. Nah, yang kedua, musisi daerah yang bermain di ranah nasional, yang bicara tentang daerahnya sendiri, ini kayaknya cuman gua, Bi. Iya sih. Iya, gua akuin emang iya. Apa karena mungkin nggak pede,
atau memang waktunya juga mereka mikir-mikir kayak gitu kan. Ya, Tapi karena tujuan gue adalah cuma satu, bagaimana masyarakat di daerah ini terutama dalam sektor showbiz atau industri musik gitu, itu bisa hidup di kotanya sendiri. iya, karena memang eranya udah berbeda. Kalau lu mau digoreng di situ aja pasti nanti berkembang. Pasti naik di situ gitu. Jadi kalau kota gua hidup, maka gua akan hidup gitu. Gitu, menghidupi kota gitu. Memang butuh pengorbanan sih. Ya itu tadi naiknya lama ya pasti nama lu pun lama juga ditinggalnya. Terkenangnya lama terkenangnya. Itu aja sih. Gua tuh pengennya malah, dan gue nggak bisa ngelakuin ini sendirian Bi, makanya lu gue ajak ngobrol di sini gitu. Artinya bertukar pikiran, sharing, berbagi mindset. Ya nggak sih, berbagi mindset. Ternyata kan gue sering bilang sama lu Bi, yang bikin orang kaya itu ternyata bukan cara dia bekerja, Bukan. tapi cara dia berpikir. Mau kerja lu keras sebanget kalau lu berpikirnya nggak smart, gitu kan? Ya capek. Gue sering ngobrol sama pemilik perusahaan ini, gue ceritakan sama lo kan, ternyata Bi yang bikin mereka kaya itu bukan mereka bangun pagi kerja apa segala macam, tidak, tapi keberanian mereka ngambil resiko, kemampuan mereka berpikir visioner gitu, kemampuan orang-orang menganggap dia gila bahkan gitu kan, menganggap dia nggak mungkin bahkan itu berhasil dan dia kaya gitu. Nah orang-orang butuh waktu 50 tahun buat kejar itu, dia hanya butuh waktu 3 hari gitu untuk mengejar itu. Karena dia berani ngambil resiko yang begitu besarnya gitu loh. Hingganya mungkin ini kalau hancur udah lah nggak punya apa-apa lagi. Kan banyak sih sampelnya kayak Top Kainoe ya kan, lo nonton kan? Ya itu tadi kan. Ini kalau dia hancur nih, udah gue nggak punya apa-apa lagi, udah habis utang banyak ini segala macam, ini udahlah ini. Habis itu dia bilang kalau nggak berhasil gue nyerah, kayak mah ikut mah udah. Kalau gue udah gak tahu lagi, udah sedih bener. Tapi Allah berkata lain. Berhasil. Hutang keluarga lunas, bonus ya jadi orang kaya. Nah gitu. Ya itu tadi yang gue bilang, kalau effort kan, keberanian mengambil resiko itu gitu. Resiko challenge gitu. Ini challenge nih. Berani gak ngambilnya? Orang pasti berpikir gak mungkin Bi. Gak mungkin. Siapa yang bisa cetak 7.000 ya kan? 7.000 pack dalam waktu 1 hari 1 malam. Kalau gak nyampe gudang jam 5 subuh, gagal. Telat kan dia, tapi mau permohonan ya kan. Nah itu ada effort yang itu. Manusiawinya tetap diliatin Bi. Kalau mungkin dia kalau gak telat nyampe udah berhasil gak seru ceritanya. Ya kan? Tetap dikasih effort. Ada mohon ini udah ini bener sampai akhirnya oke, masuk. Wih merinding lo gue Bi kalau ngelihat keseruan itu tuh. Seru ya. Iya, lika-likunya kan gitu. Nah mungkin kan kalau di film Naruto itu jalan ninjanya beda-beda, tapi semuanya jadi ninja hebat. Iya. Nah makanya gue bilang lu jalan ninja lu kayak gini nih Bi. Gue punya jalan ninja gue sendiri. Nah itu. Tapi kita masih di satu ngetim. Ya kan begitu ngetim kalah musuh Bi. Ya kan. Abis waktu itu musuh kita ya. Bukan. Ya saat ini juga abis sebenarnya kan. Iya. Karena udah. Kita gak perlu ngeluarin effort. Udah tumbang sendiri kok gitu. Apalagi kita ngeluarin effort. Kegulung dia pasti. Karena gitu Bi. Berusaha ngejar apa yang kita pikirin aja, dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita selalu memulai itu dari lembar kosong. Yeah. Kalau dia memulainya dari sudah ada gitu. Oh gini, dia ngikut. Nah dia ngikut, dia mainin, dia makan kita main yang lain. Dia mau kejar lagi, kita udah main yang lain. Mau kejar lagi, main yang lain. Nah kayak gitu tuh. Nggak selalu kayak gitu. Dia mati-matian ngejar itu. Akhirnya dia nggak fokus sama apa yang dia lakuin sebenarnya. Serem ya. Ya begitulah. Ya makanya kalau kayak gue nih geng, kalau ngobrol di ranah ide, gue selalu bilang kayak gitu Bi. Kalau punya ide, gue punya ide, lu punya ide. Lu jangan debat ide gue, lu jalanin ide lu. Itu yang benar, gue jalanin ide gue. Siapapun yang berhasil di antara ide ini, saling tolong menolong nantinya gitu, saling dorong gitu justru. Yang ada kan kalau saat ini gitu kan, gue punya ide kayak gini nih Bi. Wah, serang. Tabrakan. Ya kan? Terus gue harus gimana? Ya gak tahu. Ya, lu juga gak bisa kasih solusi.
Atau ya harusnya kayak gini jalan. Lu nggak jalan, gue nggak jalan. Gara-gara ragu. Yang paling benar, oke, dorong. Kalau gue sih ide gue kayak gini mas, tapi nanti gue jalanin sendiri deh. Gue yang jalan, gue yang nyisir jalan. Toh pada akhirnya lo berhasil ke titik itu kan, gue tinggal nyontek kan. Bi gimana caranya? Gue nggak minta duit lo, gue minta caranya, ya kan? Oh caranya gini mas. Buat percepatan harus begini. Lakuin cepat, dapat, ya kan? Nah enak kan? Pola itu yang sampai sekarang itu gue pakai. Gue bangun di pertanian juga gitu. Bangun sistem percepatan. Bangun sistem percepatan. Itu yang gue pakai terus. Ini ada orang yang nonton kita nih ngerti gak sih? Ini Ari aja gak ngerti apa yang kita omong. Artinya sebenarnya nih kerangka berpikir aja nih geng, yang lagi diobrolin sama gue sama Abi nih. Untuk mencapai, Abi ini kan untuk mencapai target atau kesuksesan yang dia maksud gitu. Adalah satu tadi udah ketahuan kan, tipsnya adalah jagalah orang tuamu ya kan, perhatikanlah keluargamu gitu. Maka Allah akan memberikan reward ya kan, dalam hal-hal, dalam rezeki yang tidak diduga-duga. Nah kan kayak gitu kan. Betul. Terus ngomongin movement ke usaha UMKM, pertanian dan lain-lain adalah zona-zona di mana kita tidak boleh berada di zona nyaman. Kita harus memainkan peranan menjaga diri kita dengan ilmu gitu kan. Oh coba deh ini. Bukan maksudnya coba-coba ya, bukan. Kalau coba-coba mah dagang-dagang aja, tapi ini udah di riset lu geng 1 tahun. Tadi Abi udah bilang ya kan. Ini di riset dulu 1 tahun. Dia harus ke Lombok dulu, harus ini. Enggaknya jadi produk ini dan baru berjalan 6 bulan. Targetnya apa? Targetnya adalah ekspor ke Korea. Tadi kita udah jawab ya kan. Ini kerangka berpikir nih. Jadinya nyambung nih Ri. Ya kan, ngerti gak Ri? Nah, sektor pertanian, nah kalau dalam sebuah usaha itu bukan sekedar jalan, tapi ada percepatan usaha namanya. Harusnya digapai 1 tahun, ini bisa mas dikejar 3 bulan gitu kan. Ya tanaman tumbuh 20 tahun, bisa gak dia 1 tahun tapi berbuah manis? Bisa, ada caranya, tapi dibalut dengan ilmu, keilmuan yang cukup gitu loh. Iya kan, kayak gitu kan poinnya. Gue takutnya ada yang gak nyambung nanti bila kita ngobrol dari pertama sampai habis ini. Ari aja udah pusing Ari. Memang sebenarnya obrolan kita tuh cocoknya gak di podcast sih mas ya. Sambil bawa karena yang ngerti ini kayak lu sama gue doang yang ngerti gitu. Jadi timbal baiknya gitu doang. Jadi emang cocok itu bawa mobil kita ngobrol lagi gitu kan. Wah sampai subuh ke malam lagi kayaknya nggak beres ya. Ada aja gitu. Jadi harus kebanyakan ada kelupaan tuh. Iya kan? Iya. Gitu. Kita dulu inget gak lo, kita podcast di teleponan, gue lagi di Palembang, inget kan lo? Ya iya. Terus lama gitu teleponan, ada 2 jam kali ya itu ya. Oh iya. Kayak orang cewekan gitu ya. Keren ya. Nah sekarang gini, kalau tadi keresahan yang pertama yang gue tangkap dari lu Bi. Abi bikin karya geng ya kan. Tapi dia pengennya karya dia secara original itu diapresiasi sama masyarakat di seluruh dunia inilah gitu ya. Diapresiasi dan dia belum dapetin itu. Mungkin analisanya adalah takdir gitu kan tadi kan. Belum rezekinya. Tapi sampai sejauh ini lu effort tuh tetap melakukan berkarya terus kan gitu. Gak bisa, itu dedikasi. Artinya terus keresahan lu selanjutnya nih Bi, ya kan apa nih? Yang lu bilang tadi, karya gue sebanyak ini, kalau nggak gue jalanin, diapain gitu kan? Sama gue juga mas gitu kan, sebanyak ini diapain nih kan kayak gitu. Iya. Ya tetap aja harus terus aja gitu kan. Nah bentuk rasa syukur gue kepada Allah Subhanahu Wa Taala nih Bi adalah bertanggung jawab terhadap talenta gue sebenarnya gitu. Bertanggung jawab terhadap talenta itu adalah bentuk syukur menurut gue ya. Menurut gue gak tahu yang lain gitu ya. Cara gue bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bertanggung jawab terhadap talenta gue gitu. Karena gak semua orang bisa bermain musik kan. Benar. Ya kan, gak semua orang bisa bikin lagu, gak semua orang bisa mengaransemen lagu, gak semua orang bisa kemampuan untuk memproduksi lagu gitu. Gue punya semua gitu kemampuan itu. Host gitu. Bisa ya kan. Gak sengaja. Ya kan? Nah, kalau teman-teman yang mau wedding juga bisa pakai lu kan? Enggak. Peluang bisnis mas. Peluang bisnis. Gak bisanya itu kenapa?
Jujur aja gue ini kalau kayak ke ranah-ranah situ kurang percaya diri kalau gue. Nah tapi kalau untuk host broadcast gue mau gitu. Artinya PD-nya baru sampai situ gitu. Iyalah sampai situ. Karena gue ngerasa belum bisa interaksi ke banyak orang itu belum. Tapi kalau gue ngasih materi kemana berinteraksi banyak orang bisa gitu ngasih materi. Tapi kalau untuk MC itu kan master of ceremony loh. Lu itu luar biasa loh, bisa jadi host goib loh. Beneran loh, kan memang luar biasa loh yang dikasih talentnya ya. Lu tau gak kenapa? Karena muka gue serem. Gitu kan maksud lo, puas lo ya ngeledek gue ya. Segitunya gitu. Dicari lagi gitu kan. Itu gue dibohongin gue tuh. Dicari coba ini host keterlaluan gue. Nah selanjutnya apa keresahan lo? Selanjutnya ya kan di samping karya tadi kan. Kalau kayak usaha mah natural lah, jalan semuanya jalan gitu. Dengan cara lo gitu. Nah, sekarang keresahan selanjutnya apa? Sekarang sih terhadap kota kita deh. Masih kalau ngomongin keresahan sih, apalagi gue semenjak jadi entrepreneur ya, birokrasi mas. Oke. Itu aja ya, lu juga ngerasain lah. Cuma sampai titik situ aja sih. Dalam artian apa nih? Ya sekarang kan lu usahawan juga kan, gue juga usahawan. Kayak semalam gue baru teleponan sama Mr. An aja. Di sana itu ya nggak sepanik, nggak kayak kita begini. Oh oke. Gitu kan. Di kondisi yang sekarang kondisi, gitu ya. Fine aja mereka gitu. Mau lo vaksin silahkan. Mau enggak gue juga silahkan. Tapi ya itu tadi tetap waspada ke masing-masing. Impactnya ya mereka tahu impactnya. Di sana kan serba multi. Iya. Usahawan ada, yang artis dengan dibiayain pemerintah juga ada gitu. Hidup kan mereka. Nah kalau kita ini jadinya ya belum dewasa kali ya. Iya bisa jadi. Belum dewasa sih kalau ya ranahnya kan masih sebenarnya ranahnya ke bukan kita juga yang bikin kebijakan ya kan. Iya. Nah terus kita jalanin kebijakan, dalam hal pelaksanaan kebijakan pun masih banyak kendala. Maksud lu kan kayak gitu kan, nggak sesuatu pakem yang bulat gitu loh. Karena ternyata pas dijalanin banyak banget kendalanya gitu. Itu intinya gitu kan. Kalau ngomongin resahan yang lain sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Nothing tulus ya. Ngomongin resah wanita udah nggak kayak dulu lagi. Jangan mancing-mancing gua. Enggak. Nanti gua tanya. Enggak maksudnya. Apa sih mas? Aduh. Ya artinya lo dalam artian sudut pandang karya, intinya lo pengen banget karya itu nyampe lah ya gitu ya ke target itu ya. Cuman gimana ininya ngolahnya itu masih jadi perjuangan ya, masih jadi bagian dari proses saat ini gitu ya. Amin lah kita doain ya. Oke, ya Allah, malaikat kanan kiri sampaikan kepada Allah. Iya. Ya kan gitu kan. Amin. Malaikat kanan kiri ngedengar kan disampaikan langsung sama Allah kan. Dia effort kemampuan menyerap Abi ini bagus gitu, makanya gue suka ngobrol sama Abi gitu. Begitu dia menyerap nih dari gue, dia menyerap gitu dari yang lain. Nah ilmu yang dari yang lain tuh karena dia serap begitu, gue tuh langsung pengen cepet gitu. Dan dapet gue langsung buru-buru gitu kan. Disampein ke gue, ingatnya gue jadi berpikir juga. Oh gitu kan. Kan perubahan tuh karena faktor mindset sih Bi, ya kan. Oke Bi, thank you banget ya udah ngajak gue ngobrol. Gue lah yang makasih mas. Yang gue bilang kemarin, aduh malu gue mas. Enggak nih, Abi nih sibuk banget geng ya kan, pengusaha muda. Dan saat ini tinggalnya di Jakarta, di Depok. Dan dia gue bohongin kalau gue dari Depok lama gitu. Ini gue pindah Bi, udah pindah gue ke Tebet sekarang sama Abed. Oh. Udah pindah dari Depok. Kalau gue Sabtu Minggu udah pasti di Balaraja. Sabtu Minggu baru aja. Beladang gue sampai hitam gitu berkebun ya. Ya mudah-mudahan semua yang jalanin ini sukses. Amin. Ya Bi. Ya gitu juga buat lu lah. Jangan sukses. Harus sih sebenarnya mas. Harus lah. Sukses itu kan target kan, inget kan. Kita berjuang buat sukses untuk apa? Untuk bantu orang. Kalau kita sukses ya kan. Ya kalau bantu orang sih dari awal ya kan. Mau gak sukses juga bantu orang. Tapi potensi lebih banyak bantu orangnya kalau kita sukses.
Makanya berjuang untuk sukses gitu. Iya kan? Iya kan boy? Tos dulu dong. Emang keren loh Anda ini. Tak akui jiwamu mas. Ya, Asik. Kan guru gue loh Pak. Thank you banget ya Bi. Geng, give applause Terima untuk kasih. Abi Alova. Sama-sama buat Angga Depoters, Angga General. Angga Rinzani, Master Management. Wah, top.